Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Saya harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pagi hari ini kita ketemu lagi dan kita akan kembali beribadah di ibadah minggu Persekutuan Teruna. Untuk pagi hari ini pelayan firman kita adalah Kakak Vikaris Oci. Oh ya adik-adik, untuk persembahan nanti, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan dan kemudian diserahkan kepada mama papa di rumah. Mama papa di rumah akan meneruskan persembahan tersebut ke kantor majelis jemaat atau ke korsek-korsek di setiap sektor, atau bisa juga transfer ke rekening bank GBIB. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul bersama-sama Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu Persekutuan Teruna live streaming. Bapa, Engkau mau pimpin ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca Mazmur, karena itu Ses mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur 15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Pembacaan terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih penyertaan-Mu, dan saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami sebagai anak teruna-Mu untuk mendengarkan dan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada hari Minggu pagi ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang ke daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerintahkan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut denganku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab dengan Tuhan terancung terhadap aku." Nangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Shalom adik-adik, kembali lagi kita dalam minggu ini bersama dengan Kak Vikaris. Nah adik-adik pernah dong dalam hidup kita melihat banyak orang yang mengalami perubahan hidup. Ada nih pasti di mana-mana, kapan aja, siapa aja bisa mengalami perubahan hidup. Bahkan dalam kehidupan adik-adik dan Kak Vikaris pun secara tiba-tiba sering mengalami perubahan, ya kan? Tentu ada faktor-faktor nih yang membuat setiap kita mampu untuk mengalami perubahan ini. Entah itu dari diri kita sendiri, entah itu dari orang tua kita, entah itu dari lingkungan kita. Tapi yang menjadi utama adalah dalam diri kita sendiri. Nah, satu contoh perubahan. Adik-adik yang perempuan-perempuan nih mau mukanya tuh nggak jerawatan gitu kan. Nah, kalau lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di Instagram, lihat-lihat di mana-mana, oh skincare apa aja ya? Banyak macamnya skincare. Dicobain satu-satu supaya apa? Supaya ada perubahan dari mukanya, supaya tambah cantik, tambah kinclong, tambah semuanya. Yang laki-laki mau coba-coba merokok supaya maco nih, supaya kuat, supaya gentle, ya kan? Coba ngerokok, coba nge-vape, ya kan? Nah, tapi adik-adik sebenarnya ketika kita mengalami perubahan itu, ada kok hal yang paling sederhana dilakukan dalam perubahan itu. Adalah sebuah perjuangan.
adanya sebuah perjuangan seperti apa. Nah, perjuangannya nggak perlu yang rumit-rumit, nggak perlu yang susah-susah, tapi bagaimana perubahan itu kita perjuangkan untuk menjadi sesuatu yang bagus secara natural, yaitu perubahan hidup, perubahan sikap kita, perubahan cara berpakaian kita, cara berbicara kita, cara kita menatap orang lain dan sebagainya. Jadi nggak perlu muka-muka cantik-cantik banget, nggak perlu. Itu semua perjuangannya cuma satu kok. Kita cantiknya bukan dari luar, tapi cantiknya dari dalam. Cantiknya dari sikap hidup kita, sikap kita berbuat sesuatu. Laki-laki juga demikian, bukan gara-gara maco mau coba ini dan itu, enggak. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Perubahan itu perjuangan diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang baik, ya kan? Nah, pembacaan hari ini bercerita tentang Elimelek bersama dengan istri dan anak-anaknya. Elimelek mengalami kelaparan di Yehuda sehingga harus mengambil keputusan untuk pindah ke Moab. Moab ini bisa dikatakan lebih bagus daripada bangsa Israel tempat mereka tinggal. Karena apa? Kelangsungan hidup kemungkinan akan bagus di sana karena dari makanan, dari buah-buahan dan sebagainya jauh lebih baik di sana. Nah, ketika mereka tiba di sana, mereka ini punya keterbatasan. Ternyata adik-adik menjadi seorang pendatang nggak bisa sembarangan. Dia juga punya hak-hak yang dibatasi. Nah, karena keterbatasan ini, dia hanya berpaut dari para tetangganya. Dia hanya mendapatkan pengalaman dari dibagi-bagi dari tetangganya. Dan dalam kehidupan itu ternyata anak-anak Elimelek dan Naomi itu menikah dengan orang lokal di sana. Nah, Mahlon menikah dengan Ruth dan juga Kilion menikah dengan Orpa. Nah, ketika mereka menikah, ternyata tidak lama Elimelek meninggal. Elimelek meninggal, jadilah janda si Naomi. Dan setelah itu tidak lama anak-anaknya pun juga meninggal, yang laki-laki itu 2 orang itu. Dan tinggallah 3 orang janda ini. Lalu Naomi mengajak berbicara kepada Ruth dan Orpa, bagaimana kalau mereka pulang saja ke tempat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ruth memilih untuk tetap bersama-sama dengan Naomi, kalau Orpa kembali ke tempatnya. Nah, adik-adik, perubahan hidup yang dialami oleh Naomi dan juga Ruth ini harus mengalami yang namanya diejek dengan orang, pokoknya nggak nyaman, ya kan? Tapi Ruth tidak peduli, dia tetap memilih untuk mengikuti Naomi. Dan adik-adik perlu tahu sesuatu, yaitu ketika dia berjanji mengikuti Naomi, dia ini punya komitmen dalam dirinya. Saya akan ikut dengan Naomi, berarti saya akan menganggap bangsa Naomi sebagai bangsa saya dan juga Allah Naomi sebagai Allah saya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ruth. Dalam perjuangan hidup dia mendampingi Naomi, dia mau bekerja keras, dia mau berusaha sebaik mungkin dan dia berusaha untuk mencintai Naomi sebagai seorang ibu yang hadir bersama-sama dengan dia. Dia harus berjuang, dia harus dengan setia dan dengan tulus merawat Naomi. Nah, dalam proses itu Ruth ini sebagai seorang menantu sungguh menjadi tiang penopang, sebagai daya dorong dan juga sebagai penambah kekuatan bagi Naomi. Karena apa? Karena Ruth tidak menyerah dalam keberadaannya, tetapi dia mau bekerja keras. Tetapi dia mau apa? Dia mau hidupnya terus mengalami perubahan, perjuangan, proses. Ya, nah terus adik-adik ingat ya, proses dalam kesulitan hidup bersama Tuhan itu akan mendatangkan sebuah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi di masa depan akan
nampak. Nah, apabila kita mau berjuang dengan keras, apabila kita mau berusaha dengan keras, apabila kita tetap teguh, ya semuanya akan tampak. Nah, bukan tampak dari luar yang harus dibanggakan adik-adik, tetapi bangga ketika dalam diri kita ini punya sikap hidup yang baik, yang perbuatan-perbuatan kita lakukan itu baik dan berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini hendak memberikan pengajaran kepada kita. Pertama, agar proses dalam kesulitan hidup kita bersama Tuhan dengan perubahan dilakukan perjuangan. Dilakukan dengan perjuangan. Nah, karena sesuatu yang sulit itu akan membawa berkat ketika digumuli bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan akan memperhatikan nih setiap orang yang dikasihinya, terutama dalam keadaan proses hidup yang memilukan, yang menderita, yang terkucilkan dengan suatu kualitas yang utuh, agar setiap orang percaya itu bergantung sama siapa? Bergantung sama Tuhan. Nah, yang kedua, hadapi dalam kehidupan kita tantangan apapun itu, kita perlu perubahan hidup yang ada. Nah, agar orang lain di sekitar kita bisa ditopang, agar orang lain di dalam setiap kehidupan kita merasa terdorong nih dengan keberadaan kita dan menjadi orang yang mau menjalani hari demi hari dengan semangat. Ya, kesulitan dan pergumulan hidup yang terjadi, Tuhan sedang membuat diri kita menjadi sebuah permata, membuat sebuah harga yang mahal bagi Tuhan dan tidak sama dengan kesaksian. Dan tidak sama dengan kesaksian-kesaksian yang hanya langsung jebret jadi nih. Gak bisa. Ada proses, ada sesuatu yang dilakukan dari dalam. Dan semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, jadi kalau kita bergumul dalam hidup kita, kalau kita ingin sesuatu perubahan dalam hidup kita harus lihat, sadari dulu dari dalam diri kita, baru luarnya. Mari jalani kehidupan kita hari lepas hari untuk tetap memancarkan kasih Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan sebagai teruna-terunamu, kami dimampukan, kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan untuk masa depan kami, untuk kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengarkan, dan biarlah firman yang boleh kami dengarkan ini menjadi batu penjuru yang hidup untuk kami hari lepas hari. Dan kami dapat melakukannya di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bangsa dan negara, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Bapa di surga, pakai kami selalu untuk menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berdoa kami untuk orang tua kami dalam kehidupan mereka yang selalu mendampingi kami dalam keadaan apapun. Mereka selalu penuh sukacita, mengajarkan kami berbagai hal yang baik tentunya. Dan semuanya boleh karena cinta dan penyertaan Tuhan kepada orang tua kami untuk menjadi pendamping kami dalam dunia ini. Tuhan Yesus boleh menyertai setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus boleh mendampingi mereka juga dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Tuhan, kami juga berdoa dalam pergumulan kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang berusaha mencari sekolah. Kiranya Tuhan mau memberikan sekolah yang tepat untuk kami masing-masing. Dan untuk kami
dapat melanjutkan sekolah kami seperti biasa, seperti sedia kala untuk bertemu, belajar bersama. Tuhan Yesus, kiranya dalam kehidupan new normal yang baru ini, kami benar-benar bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh hati yang sukacita. Bapa di surga, kami juga serahkan kehidupan gereja kami dalam pelayanan yang boleh ada. Kiranya pembangunan gereja kami boleh berjalan dengan baik. Kiranya pelayanan kami semuanya boleh berjalan dengan baik. Kuasai orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan kami masing-masing jemaat juga diberikan kebaikan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Inilah Bapa doa dan sembahyang kami yang boleh kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami demi milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, ibadah kita setelah berakhir, maka mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ibadah kami telah selesai, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menuntun langkah kami untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan teladan Kristus hari lepas hari. Dan biarlah kami boleh merasakan sukacita di tengah kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya hari demi hari adik-adik tetap tumbuh secara iman di dalam Tuhan. Horas.